Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rel Iftikar Rozak dengan NPM 241701029. Jadi di sini saya akan membuat video pengganti absen pertemuan ke-12 Machine Learning, yaitu materinya Iterative Dichotomizer Tree ID3. Oke, langsung aja kita ke materinya. Definisi decision tree adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tree merupakan suatu cabang dalam matematika yang elemennya terdiri dari titik dan garis yang bentuk fisiknya menyerupai pohon. Contohnya itu kayak gini, contoh arsitekturnya. Lalu keterangan, node paling atas itu root, suatu node dapat merepresentasikan suatu, edge biasanya digunakan menyatakan hubungan antar node atau proses antar node, suatu node bisa memiliki cabang lebih dari dua, node bercabang disebut decision node, dan lainnya disebut leaf node. Jenis node. Root node, node pertama dari tree yang berisi atribut utama untuk percabangan awal. Decision node itu node yang memiliki satu atau dua lebih cabang, mewakili atribut yang diuji. Leaf node itu node akhir, yang menampilkan keputusan akhir atau label kelas, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, struktur decision tree yang dihasilkan itu sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan interpretasi hasil keputusan. Kedua, itu proses pembentukan pohon relatif cepat, karena menggunakan perhitungan information gain untuk memilih atribut terbaik. Ketiga, hasil model bersifat transparan karena aturan keputusan dapat langsung dilihat dari cabang-cabang pohon. Kekurangan, pertama itu rentan mengalami overfitting, terutama jika data terlalu kompleks atau jumlah data sedikit, sehingga model kurang mampu melakukan generalisasi. Kedua, tidak dapat menangani atribut kontinus secara langsung, sehingga data numerik perlu diubah menjadi kategori terlebih dahulu. Ketiga, itu cenderung bias terhadap atribut yang memiliki banyak nilai unik, karena information gain lebih tinggi daripada atribut tersebut meskipun belum tentu paling relevan. Entropi adalah ukuran ketidakpastian atau ketidakaturan data pada suatu node. Entropi ini dipakai untuk menentukan seberapa campur aduk kelas data sebelum dilakukan pemisahan. Rumusnya kayak gini. Keterangan, S itu himpunan data training, C itu banyak partisi atribut, P itu peluang atribut ke I. Information gain itu mengukur seberapa besar pengurangan ketidakpastian setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut. Semakin besar information gain, semakin baik atribut tersebut dalam memisahkan data ke dalam kelas yang benar. Rumusnya seperti ini. Untuk keterangannya, A itu atribut, S himpunan data training, SI jumlah data sampel I, C banyak partisi atribut. Langkah pengerjaan decision tree. Yang pertama, menghitung nilai entropi dari keseluruhan dataset, menghitung entropi untuk masing-masing atribut, menentukan nilai information gain pada setiap atribut, memilih atribut dengan nilai gain paling besar sebagai root akar, membagi data menjadi beberapa bagian sesuai nilai atribut terpilih, mengulangi langkah yang sama pada setiap subset data. Proses dihentikan jika seluruh data dalam subset sudah berada pada satu kelas yang sama, entropi sama dengan nol. Tidak ada atribut yang bisa digunakan lagi untuk pemisahan data dalam subset, sudah habis atau tidak bisa dibagi lagi. Pohon sudah mencapai batas kedalaman yang ditentukan. Contoh studi kasus. Ini ada tabel outlook, temperature, humidity, windy, play golf. Jadi di iterasi pertama itu langkah satu, kita hitung entropi datasetnya. Begini. Entropi S sama dengan 0,94286. Langkah 2 kita hitung information gain untuk setiap atribut. Di sini kita hitung entropi outlook overcast, entropi outlook rainy, entropi outlook sunny, gain outlook 0,24675. B. Atribut temperatur. Nah, di sini kita hitung atribut temperatur. Entropi temperatur hot, entropi temperatur mild, entropi temperatur cool, and gain temperatur. Jadi di sini entropi dari tiga ini udah kita temuin. Lalu kita hitung semuanya dengan gain ini, information gainnya menghasilkan 0,029223. Lalu di atribut humidity, kita hitung entropy humidity high, entropy humidity normal. Habis itu udah ketemu, kita hitung gain information gainnya, hasilnya 0,151836. Lalu kita hitung atribut windy, windy false, windy true. Habis itu information gain-nya menghasilkan 0,048127. Langkah 3 itu kita bentuk tree-nya. Nilai gain merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain sehingga root pada tree adalah outlook.
Komposisi Outlook pada partisi Overcast terdiri dari 4 data dengan jawaban yes semuanya. Dengan demikian, Leaf Node adalah yes dengan Edge Overcast, cabang lainnya dianalisis dengan sisa partisi. Seperti ini. Lalu kita reduksi tabel. Di sini ada atribut Rainy yang sudah kita reduksi tabelnya. Ada atribut Sunny. Lalu di iterasi 2 kita hitung entropi dataset Rainy-nya. Itu masalah 0,970,951. Langkah 2 kita hitung information gain untuk setiap atribut. Atribut temperatur itu ada hotnya 2, yes 0, no 2, entropi 0. Mild jumlahnya 2, yes-nya 1, no 1, entropi 1. Cool ini jumlah 1, jumlah yes 1, no 0, entropi 0. Itu didapat dari mana? Dari sini setelah kita hitung entropinya. Lalu information gain-nya kita hitung, kita masukkan entropi-entropi tadi menghasilkan 0,570,951. Lalu ke atribut humidity, kita hitung juga sama seperti tadi dan menghasilkan information gain 0,970,951. Windy juga menghasilkan gain 0,01999734. Langkah 3, kita bentuk tree dari iterasi kedua. Nilai gain humidity merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga decision node pada tree adalah humidity. Komposisi humidity pada partisi high terdiri dari 3 data dengan jawaban no semuanya. Begitupun pada partisi normal terdiri dari 2 data dengan jawaban yes semua. Dengan demikian, leaf node adalah yes dengan edge normal dan leaf node adalah no dengan edge high. Jadi pohonnya seperti ini. Lanjut ke iterasi 3, Sunny. Kita hitung entropinya sama seperti ada. Lalu langkah 2 hitung information gain untuk setiap atribut. Ada atribut temperatur, ini. Atribut humidity, ini gainnya. Atribut windy, ini gainnya. Lalu kita bentuk tree yang terakhir dari iterasi 3. Karena gain windy itu merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga decision node pada tree atau windy, komposisi windy pada partisi false terdiri dari 3 data dengan jawaban yes semuanya. Begitupun pada partisi true terdiri dari 2 data dengan jawaban no semua. Dengan demikian, leaf node adalah yes dengan edge false dan left node adalah no dengan edge true. Jadi, hasil akhir dari pembentukan tree-nya adalah seperti ini, outlook, humidity, windy. Outlook paling atas, humidity di kiri, windy di tengah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.